karena rupanya kalau dulu wujudul hilal itu dihitung 2 derajat, sekarang dinaikkan menjadi 3 derajat. Saya sangka minyak goreng aja dinaikkan, bulan pun dinaikkan. Heran juga saya zaman. Maka kan kalau bapak dengar tadi malam, kalau bapak dengarlah apa dia katakan, berdasarkan musyawarah BAIS Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura, maka dinaikkan 1 derajat. Yang dulu 2 derajat sekarang 3 derajat. Saya itulah terfikir, hebatnya kita, ndak minyak goreng aja dinaikkan ya, bulan pun dinaikkan ya. Nah sudah ini apalagi gas. Nah inilah sebuah dinamika yang kita nikmati. Tetapi sebagai jemaah kita mengikuti saja apa yang disarankan oleh pemerintah, biar tidak menimbulkan hal-hal yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah mempersuakan kita di salah satu tempat yang mulia di atas permukaan bumi ini. Dan mudah-mudahan tentunya setiap langkahan kaki dan ayunan tangan kita hadir ke tempat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini bersambung kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, setelah menikmati dinamika menyambut Ramadan, akhirnya berdasarkan sidang isbat yang disampaikan oleh pemerintah bahwa insya-Allah kita akan melaksanakan ibadah puasa terhitung pada hari Ahad yang akan datang. Dan tentunya malam hari ini akan kita nikmati dengan solat tarawih, dan mudah-mudahan tentunya pelaksanaannya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Walaupun tentunya ada sebagian di antara kita yang hari ini menikmati puasa, karena memang ada 2 cara untuk menikmati kapan masuknya Ramadan. Satu yang dipakai oleh sebagian dengan istilah hisab, yang dalam hal ini lebih cenderung dipakai oleh Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Kemudian yang lain mempergunakan ru'yatul hilal dengan melihat munculnya bulan. Keduanya itu sesungguhnya kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, saya hidup di masa lalu. Jadi kalau dulu tak ada jam, mak kami katakan, "Yung, ledok ke Zohor, apa yang bapak ni dulu?" Pergi dia dekat panas tu, dia tengoknya bayang-bayang. Alah sama bayang-bayang, alah masuk waktu Zuhur. Begitu asar, tegak lagi di tengah panas. Apa kata mak? Kalau bayang-bayang sudah jauh panjang daripada badan, masuklah waktu asar. Kemudian waktu itu kalau maghrib, apa kata mak kami, karena kami tinggal jauh di dekat hutan-hutan, dengarkan nanti burung hantu. Karena burung hantu itu keluar biasanya ketika matahari tenggelam. Nah sekarang tak ada lagi burung hantu, orang yang jadi hantu. Itu yang payah. Jadi agak payah. Jadi agak payah. Maka dinamika kehidupan berubah. Sekarang ada jam. Saya dulu masih ingat ada beberapa masjid, Pak, solat Jumatnya itu mesti jam 12.30. Jadi dia katakan pokoknya jam berapa zuhur itu mesti jam 12.30. Padahal sekarang kan apa? Nah mengapa kok ada sekarang jam 12, ada jam 12:10? Nah itulah sesungguhnya hisab. Kan tak ada lagi bapak-bapak begitu zuhur lari-lari dulu, tolong gori masjid, lari ke tengah lapangan. Tak mungkin lagi. Nah itu yang kita pakai hisab. Tetapi memang untuk menentukan awal Ramadan, maka itu yang dipakai dengan ru'yat. Nah itulah terjadi ikhtilaf. Apalagi yang kita dengarkan tadi malam cukup menarik, karena rupanya kalau dulu wujudul hilal itu dihitung 2 derajat, sekarang dinaikkan menjadi 3 derajat. Saya sangka minyak goreng aja dinaikkan, bulan pun dinaikkan. Heran juga saya zaman. Maka kan kalau bapak dengar tadi malam, kalau bapak dengarlah apa dia katakan, berdasarkan musyawarah BAIS
Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura, maka dinaikkan 1 derajat. Yang dulu 2 derajat, sekarang 3 derajat. Saya itulah terfikir, hebatnya kita. Ndak minyak goreng aja dinaikkan ya. Bulan pun dinaikkan ya. Nah, sudah ini apalagi gas. Nah, inilah sebuah dinamika yang kita nikmati. Tetapi sebagai jemaah, kita mengikuti saja apa yang disarankan oleh pemerintah, biar tidak menimbulkan hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih tentunya berbicara tentang puasa. Ada hal yang sangat menarik hari ini, bahwa sesungguhnya kalau kita berpikir berapa banyak di antara jemaah kita yang hari ini sudah tidak bersama kita. Bisa jadi karena usianya sudah ditutup oleh Allah dan Allah mengistirahatkannya di tempat pemakaman terakhir. Ada di antara kita yang mungkin hari ini dia masih hidup, tetapi Allah sudah batasi gerak-geriknya. Dia tidak bisa lagi datang ke masjid. Dia jangankan untuk ke masjid, keluar rumah saja begitu sulit, sementara mereka berkeinginan untuk melaksanakan apa yang kita nikmati hari ini. Tapi berapa juga di antara mereka yang sehat, tetapi Allah tidak memberikan rasa nikmat beribadah, sehingga mereka lebih nyaman tinggal di rumahnya sambil menunggu hari-harinya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jemaah yang berbahagia, beruntunglah hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, Allah memberikan rasa nikmat beribadah itu. Bapak datang ke masjid, bangun subuh-subuh, kemudian datang ke tempat ini, kemudian sambil terbitnya matahari, masuknya waktu zuhur, setelah itu kita akan menikmati solat, kemudian kita pulang. Betapa indahnya hidup. Karena sesungguhnya memang kalau dihitung usia, angka-angkanya besar, tapi kalau dibandingkan dengan tempat kita tinggal di alam kubur nanti, hidup di dunia ini tak seberapa. Berapa lama orang yang sudah dikubur, yang kadang-kadang batunya pun kita tak tahu mana tempatnya, tetapi mereka hanya menunggu, mudah-mudahan ada anak-anak mereka yang mendoakan. Yang kedua, mudah-mudahan kiamat itu disegerakan. Maka subhanallah, Allah sayang sama kita. Maka Allah hari ini memberikan kesempatan, dan mudah-mudahan nanti Ramadan itu bisa kita nikmati. Tapi begitu bicara Ramadan, ada 2 hadis yang sesungguhnya menjadi perhatian kepada kita. Pertama, Rasulullah mengatakan ada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembaya Rasulullah mengatakan, man shama ramadanan imanan wahtisab ghufira lahu ma taqaddama min dzambin. Barang siapa yang mendirikan puasa Ramadan karena iman kepada Allah dan penuh pengharapan pahalanya hanya kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa mereka yang telah lalu. Tapi ada hadis yang kontradiktif dari hal itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rabbus Saim. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah dalam hadis itu, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali 2 saja, ju' wal atas. Apa yang mereka dapatkan? Yang pertama lapar, yang kedua haus. Subhanallah. Inilah yang tentunya posisi kita yang mana-mana, yang kemungkinan nanti kita tidak akan mau menjadi orang yang merugi, Pak. Subhanallah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya orang petani, Pak. Jadi kalau saya pergi ke tempat pertanian hari ini kan, maaf, harga komoditas sawit tinggi, Pak. Sampai kemarin menyentuh level sampai 3.900. Tapi orang-orang yang mereka punya sawit hasilnya tak banyak. Ketika itu dia mengeluh, Pak, kami nanam sawit juga. Orang 1 hektar buahnya sampai 750 kilo, tapi kami cuma 200 kilo. Apa salahnya kami? Kita katakan salahnya mungkin karena mungkin bibitnya tak bagus. Kalau bibitnya tidak bagus atau bagus bibitnya, bisa jadi Anda tidak bisa memberikan unsur hara yang cukup. Kalau unsur haranya mungkin cukupi, tetapi mungkin jarak tanam yang Anda lakukan tidak sesuai dengan rekomendasi dinas perkebunan. Karena maaf, masyarakat kami itu, Pak, dia menyangka makin rapatnya batang sawit, buahnya makin banyak. Biarlah besok banyak buahnya, kan. Tapi sekarang penyesalan, maka baru umur 10 tahun sudah di fronting, Pak, sudah ditebang. Mengapa? Penyesalan. Nah, seperti itu kita juga puasa, Pak. Jangan sampai nanti puasa orang puasa kita, lapar orang lapar pula kita, orang salat tarawih kita juga salat tarawih, tetapi begitu di akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang mesti kita lakukan? Pertama adalah tawakal, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Ibnu Taimiyah mengatakan kita ini beribadah, dan ibadah itu karena memang
diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita ini lemah, lemah kita. Tidak ada di antara kita yang mampu memenuhi kebutuhan kita kecuali Allah memberikan kemampuan tersebut. Subhanallah. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan fisik, batin saja kita tak pernah memenuhi. Jangankan mengontrol yang di luar kita, kadang-kadang mengontrol apa yang ada di dalam pikir kita saja kita enggak sanggup. Subhanallah. Tidak ada di antara kita yang mampu menahan emosinya, Pak, kecuali Allah yang memberikan sebuah kesabaran. Saya cerita dulu, Pak, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Huzaifah. Abdullah bin Huzaifah hidup ini sampai masa Umar bin Khattab. Satu kali Abdullah bin Huzaifah dikirim oleh Umar bin Khattab untuk melawan orang-orang Romawi. Dengan takdir Allah, Huzaifah ditahan oleh tentara Romawi, Pak. Dibawa dia ke Romawi, Pak. Kemudian sampai di Romawi sana, apa kata Romawi kepada Abdullah bin Huzaifah? Hai Huzaifah, kami tahu engkau adalah sahabat Muhammad. Hari ini engkau menjadi tahanan kami. Kalau engkau mau kembali kepada agama kami Nasrani, maka akan saya berikan separuh dari kerajaan Romawi ini untukmu. Apa kata Huzaifah? Jangankan separuh dari kerajaan Romawi yang engkau berikan, seluruh kerajaanmu ini engkau berikan, ditambah dengan kerajaan seluruh Arab, sepecing mata pun saya tidak akan pernah meninggalkan agama Allah ini. Raja Romawi mulai naik tensi dia, Pak. Apa dikatakan? Salib dia. Disalib, kemudian dipanggil pasukan panah. Apa kata Raja Romawi? Tolong panah dia, tapi jangan kenakan badannya, hanya untuk menakutkan. Tak ada rasa gelisah sedikit pun. Anak panah bertubi-tubi datang mendekati tubuhnya, dia tidak bergoyang. Kemudian pasukan mengatakan, ya raja kami. Dia tidak bergeming, turunkan dia. Abdullah bin Huzaifah diturunkan. Kemudian didatangkan kuali yang begitu besar, dimasukkan air, dibuat api yang mendidih. Sang Raja Romawi mengatakan, engkau kalau juga tidak mau meninggalkan Islam, maka kami akan masukkan engkau ke dalam kuali yang besar tersebut. Dipanggil seorang tawanan Islam yang lain, dimasukkan ke dalam, Pak. Direbus dan digulai menjadi sahid. Keluar dari situ hanya tulang yang tersisa. Kemudian diberikan kesempatan kepada Abdullah bin Huzaifah. Apa dikatakan? Tinggal kamu memikirkan, apakah engkau menikmati tawaran kami atau engkau akan masuk bernasib sama dengan orang yang dahulu. Begitu raja pergi, Abdullah bin Huzaifah menangis. Begitu dia menangis, orang melapor, ya raja, dia menangis, nampaknya mulai takut. Begitu raja datang kepadanya, engkau terima tawaran kami? Dia katakan, saya menangis cuma mikir, mengapa Allah memberikan saya ruh itu satu? Kalaulah seandainya ruh saya sebanyak rambut, engkau bisa melemparkan aku ke dalam periuk itu satu persatu, dan saya akan merasa nikmatnya iman pada saat itu. Tak ada jalan keluar dari Raja Romawi. Akhirnya apa kata Raja Romawi? Kalau begitu, maukah engkau mencium keningku dan aku akan lepaskan seluruh tentara kaum muslimin? Huzaifah bersedia. Raja tersebut menepati janjinya. Itu pula lah hebatnya orang dulu, Pak. Walaupun dia kafir, janjinya ditepati. Tak model awak kini doh. Itu beda, Pak. Awak berjanjinya, Muslim tak tepat-tepati. Dilepaskanlah kaum muslimin. Sampai kabar itu ke Madinah. Apa kata Umar bin Khattab yang sudah menunggu? Sesungguhnya saya tidak pernah mencium kening orang, kecuali saya akan mencium keningnya Abdullah bin Huzaifah. Masya Allah. Apa yang membuat Huzaifah itu? Karena rasa tawakalnya, kesabarannya, Pak. Kesabarannya, rasa tawakalnya kepada Allah, yang itu membuat dia hilang seluruh ketakutannya, dan takutnya hanya kepada Allah. Maka subhanallah, perkara yang paling besar hari ini sebagai manusia yang lemah, kita bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan nanti Ramadan yang akan kita jalani nanti malam berakhir dengan sesuatu yang lebih indah. Yang kedua, tentunya mari kita melaksanakan seluruh amal Ramadan itu poin per poinnya yang begitu bagus, Pak. Mulai nanti malam salat tarawih. Bagaimana salat tarawihnya? Saya membaca salat tarawih itu kan tidak ada istilah dalam hadis dan tidak ada dalam Al-Quran, Pak. Istilah tarawih itu muncul ketika zaman sahabat, yang diambil dari istilah istirahat. Karena dulu sahabat apabila dia 4 rakaat,
dia sudah sedikit agak lelah, maka dia berhenti ayahanda. Nah, duduk-duduk santai itu yang disebut dengan tarawih. Karena kalau kita lihat sejarahnya Bapak Ibu yang berbahagia, zaman Nabi itu, kata Aisyah, Rasulullah SAW hanya keluar 3 hari untuk melaksanakan salat tarawih, atau yang disebut dengan qiyamul Ramadan. Hari keempat Rasulullah tidak keluar, subuh harinya dia keluar, kemudian dia katakan amma ba'du, dia ceramah depan sahabatnya, demi Allah saya tahu kalian sudah datang, tapi saya memang tidak keluar, saya takut nanti salat tarawih itu akan dianggap wajib bagi orang-orang sesudah kalian. Sampai zaman Abu Bakar nggak ada salat tarawih Pak, zaman Umar pun baru ada munculnya. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab munculnya salat tarawih, maka imam pertama itu yang bernama Ubay bin Ka'ab. Mengapa Ubay bin Ka'ab yang ketika itu ditunjuk menjadi imam? Kata Umar bin Khattab, karena orang yang menjadi imam pada salat tarawih itu mesti bacaannya yang terbaik di antara orang yang ada. Maka yang sahabat yang ketika itu seluruh bacaannya bagus, tetapi bacaan yang paling elok itu adalah Ubay bin Ka'ab. Maka sampai Umar mengatakan, sesungguhnya inilah bid'ah yang mendatangkan kenikmatan. Jadi Umar menganggap apa yang dia buat itu bid'ah juga Pak, tapi anggap aja lah bid'ah hasanahnya, nanti marah pula orang tak dibilang bid'ah hasanah kan. Dibuat oleh Umar. Tapi Umar bin Khattab memang berbeda jumlah rakaatnya. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah solat melebihi 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tapi Umar bin Khattab membuatnya 21, yakni solat tarawih dengan witirnya. Tapi kalau Bapak baca lagi apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz semasanya, dia membuat solat tarawih dengan witir itu 39 rakaat. Karena dulu ada orang Arab datang kepada Rasulullah, kemudian dia katakan, ya Rasulullah, berapa rakaat jumlah salat malam? Maka dia katakan masna masna, dilakukanlah 2 rakaat. Tapi kalau engkau takut datang waktu subuh, fasalli witrah, kalau kamu sudah tengok subuh sudah dekat, maka solatlah witirlah kamu. Maka dari hadis itu dianggap bahwa tidak ada batasannya berapa jumlah solat malam. Itu yang dianggap oleh Umar bin Khattab untuk dia bisa melaksanakan 20 rakaat. Jadi kalau Bapak mau panjang silahkan, tapi ada ulama katakan, mengapa Umar bin Khattab memperbanyak rakaatnya? Karena bacaannya pendek. Sementara Rasulullah mengapa rakaatnya sedikit? Karena bacaannya panjang. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah solat malam itu tidak begitu banyak rakaatnya, cuma 700 rakaat, 700 ayat. Itu boleh juga dibuat sikor Pak. Begitu Assalamualaikum tidak ada jemaah. Kemana jemaahnya? Kata Ibnu Abbas, saya solat bersama Rasulullah, begitu dibaca surah Al-Baqarah sampai pada ayat lillahi ma bis samawati wa ma fil ard, saya sangka Rasulullah ruku, rupanya disambung dengan surat Ali Imran. Kemudian ketika inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili, saya menyangka setelah ini Rasulullah ruku, rupanya disambung lagi. Apa kata Ibnu Abbas? Ala sekali kau sudah lehnya. Jadi kalau begitu, Masya Allah. Jadi kalau panjang, nah karena panjang itulah mereka artinya istirahat. Tapi memang fisik orang dulu kuat, maka itulah mengapa Rasulullah enggak keluar tadi, karena dia takut memberatkan. Itulah bentuk sayangnya Rasulullah kepada kita Pak. Subhanallah, dikasihnya jeda istirahat, enggak mesti cepat-cepat. Umar bin Khattab rakaatnya banyak, bacaannya agak pendek, minimal dia satu malam ada 1 juz. Rasulullah rakaatnya sedikit, ayatnya panjang. Mazhab Muhajirin rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Ini yang apa Pak? Ini konklusi namanya, mengambil mazhab manukan sanang. Jadi enak juga, usah Pak Ustaz, usah, siapa bilang tidak? Nah kita mengambilnya 2-2, ada yang 4-4. Bahkan kalau kita baca hadis itu Pak, Rasulullah pernah 1 kali takbir sampai 1 kali salam. Jadi tidak ada masalah. Ada yang menyebutkan 8, bahkan ada sahabat itu sampai 20 rakaat baru salam. Tapi mengapa? Karena mungkin Pak maaf, iman mereka kuat, fisik mereka kuat. Kita keduanya lemah Pak, lemah iman, lemah
Fisik keinginan aja gadangnya. Itu masalah. Nyatanya maaf, makan kambing masak satu masjid satu ekornya, itu kan lemah tuh Pak. Jadi kawan saya mengatakan, Ustadz kami kalau di Mekah itu Pak Ustadz katanya, satu ekor kambing itu untuk 3 sampai 6 orang. Kalau di Rumbai Masjid Muhajirin, satu kambing untuk 6 RW. Kekuatan tak sama. Satu kambing 6 RW. Di Mekah satu kambing 6 orang. Subhanallah. Saya coba tengok Pak, ketika kebetulan pernah haji, karena kita bisa komunikasi bahasa Arab, saya kawanlah dengan supirnya mobil orang Mesir kebetulan. Jadi begitu makan diajak makan ke ruang, rupanya tempat makan orang Indonesia jemaah yang dibawa bus itu berbeda dengan makan supir, karena rupanya supirnya Pak, yang saya tengok orang Mesir itu nasinya sedikit, ayamnya 1 ekor. Tempat awak nasi banyak, ayam sedikit. Begitu nyemandang menggelengnya, apalah dalam hatinya, ya memang parah nasib kalian kayaknya. Dia tuh heran, akhirnya ketika kami dengan Pak Musin itu, diambil ayamnya, diserahkannya kepada saya. Dia katakan, makan ini, kalau begini makan kamu kapan kau bertenaga? Ya Allah, untung tak tahu presiden awak waktu itu Pak. Itu kan pelecehan martabat bangsa namanya. Nah subhanallah, maka luar biasa Pak. Subhanallah, maka kita apa? Luar biasa. Nah yang kedua, apa yang harus dilakukan? Perbanyak bertaubat. Perintah bertaubat itu berkali-kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman. Mengapa orang beriman Pak Ustaz? Dulu pernah kita sampaikan, setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu ada kalimat perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qisas. Hari ini apa dikatakan? Tubuh, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah. Mengapa? Kita ini lemah Bapak Ibu yang berbahagia. Setiap saat ada kesalahan dan ada kehilapan yang terjadi dalam diri kita. Bahkan tidak jarang timbul pertanyaan, hari ini Pak Ustadz buat dosa, bertaubat, besok pagi terulangi lagi. Mengapa? Karena kekurangan Pak. Maka Nabi mengatakan, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan, dan orang-orang yang salah mereka bertaubat kepada Allah. Maka syarat taubat itu pertama meninggalkan maksiat, kemudian menyesali kemaksiatan yang telah dia perbuat, kemudian bertekad bulat untuk mengulangi maksiat itu selamanya. Kemudian seandainya maksiat itu, dosa itu berkenaan dengan hak orang lain, maka dia mesti dikembalikan. Percuma kalau kita bertaubat kepada Allah Pak, tapi ada hak orang lain yang kita ambil kemudian kita tidak kembalikan. Saya ketemu dengan seorang jemaah yang sekarang dalam kondisi sakit, tapi saya sakit melihat kondisi sakit itu karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya. Dia orang Pekanbaru, tinggal lama di Jakarta, kemudian sempat masuk proses hukum, kemudian dia kembali ke Pekanbaru. Saya tanya, bang, apa dosa abang dulu di Jakarta? Dia katakan, Pak Ustadz, saya ini ahli membuat duplikat STNK, BPKB, pokok surat-surat berharga itulah kerajaan Pak. Bisa hampir 90% sama dengan yang asli. Jadi itu kerja abang itu. Bagaimana tuh? Oh, tidak boleh tunjuk Pak Ustadz, Pak Ustadz buat puluh. Luar biasa. Saya tengok, jadi itu kerja abang. Iya. Berapa tahun? Enggak begitu lama lah, paling-paling 10 tahun. Bisa saya merubah nomor mesin kendaraan, dicuri orang datang ke tempat saya, dia tinggal tanya, Pak, ini tolong buatkan BPKB-nya. Saya akan buatkan BPKB. Kemudian dia katakan, STNK, saya buatkan STNK. Datang menjelang pemilu, datang caleg, tolong buatkan ijazah. Berapa nak ni? Adik gue S2 itu Pak. Ada sama dia, tetapi pada akhirnya dia tertangkap Pak. Sepandai-pandai tupai meloncat, akan duduk. Akhirnya dia tertangkap Pak. Setelah tertangkap itulah dia taubat. Tapi pada saat itu Allah uji dia dengan penyakit stroke. Itu yang dialami hari ini. Tapi
apa dia katakan? Satu sisi saya bersyukur Pak Ustaz, kalau tidak model ini tidaklah banyak saya menengok apa yang terjadi di masa lalu, dan saya yakin Allah sayang sama saya menyuruh saya bertobat kepada Allah. Walaupun dia katakan tidak mungkin saya akan mengembalikan keburukan yang pernah saya lakukan karena sudah tidak terhitung. Rupanya ada pula Pak bentuk, dia katakan bentuk apa aslinya itu Pak Ustaz bisa saya membuat. Di mana pabriknya? Pabrik di dapur je tu nyonya, tak pernah jauh-jauh tu, di dapur rumah di Jakarta tu nyonya. Tu lah. Nak ijazah, nak apa namanya, tinggal buat. Maka subhanallah, kita disuruh bertaubat, tapi kesalahan kita kan tidak sebesar itu juga Pak. Dibandingkan Umar bin Khattab lebih hebat Umar, tapi Umar diampuni oleh Allah. Apalagi kita, kalau kita jujur, kalau kita ikhlas menjelang Ramadan ini bertaubat kepada Allah, sehingga Ramadan nanti begitu indah. Karena maaf, hati yang kotor tidak mungkin mau bertemu di bulan yang suci. Kain kotor itu hanya bisa dibersihkan dengan air cuci Pak. Tidak mungkin air yang kotor dengan air kotor. Nah, yang ketiga apa? Membentengi diri kita dengan puasa, dengan pahala-pahala yang kita butuhkan saat ini. Apa di antaranya? Man lam yada' qaula zur wa amila bihi falaysa lillahi hajjatun fi ayyada' ta'amahu wa sarabah. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan kata-kata yang tidak baik, maka tidak ada alasannya bagi Allah untuk memberikan pahala dari puasa yang dia lakukan. Maka apa yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, iza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lidasika 'anil kadhib wal mahrum. Kalau kamu puasa maka hendak puasakan juga mata kamu, puasakan juga telinga kamu, puasakan juga mulut kamu dari kebohongan dan juga keharaman. Kata dia, percuma kalau kita puasa sementara organ tubuh ini tidak terjaga dengan baik. Yang berat itu bukan laparnya Pak, yang berat itu menjaga lisan, menjaga tangan untuk tidak nulis WA ya Pak Edward. Itu payah tu. Subhanallah, itu yang payah Pak. Padahal di handphone itu banyak juga Al-Quran. Maka subhanallah, jaga agar apa yang paling tidak, apa yang akan terjadi ini begitu kita ibadah. Dan juga kita jangan pernah, karena maaf, setan itu memang pintar Pak. Kalau tak pintar namanya bukan setan. Bapak dilarang oleh setan ke masjid, tapi begitu ke masjid setan gagal, dibuat dengan cara yang lain Pak. Tengok tu Pak, banyak jemaah muhajirin apa yang rajin ke masjid, datang setan Pak. Disuruh kita menjadi ujub, sombong dengan apa yang kita lakukan. Begitu kita tidak mampu lagi, subhanallah, apa kata setan itu lagi? Pak, sudahlah, Bapak nanti jangan orang diam saja Bapak, itu orang menganggap Bapak luar biasa. Akhirnya setan itu memang tidak akan pernah membiarkan kita larut dalam ibadah kita sampai dia menyesatkan kita. Mulut dijaga, pandangan lebih banyak untuk berzikir. Apalagi hari ini subhanallah, dulu media itu hanya di televisi, sekarang media itu di tangan Pak. Luar biasa. Kalau ada yang mengeluh, mudah-mudahan selama Ramadan ini tak usah mengeluh. Ibu-ibu tu di kedai itu, di rumah tu ceritanya minyak goreng mahal. Saya bersyukur minyak goreng tu mahal Pak. Kurang makan goreng saya, kolesterol saya tak naik. Tapi akibat kolesterol turun, emosi naik, bini mengeluh tarwiyah. Itu masalah. Hapu ke minyak goreng mahal. Subhanallah. Nah, kalau minyak goreng mahal, kolesterol turun, tapi tensi naik, mati di ujung nampak. Subhanallah. Jadi subhanallah, saya bilang sudah lama buat aja urap-urap, sesuai dengan instruksi Bu Mega, urap-urap. Mau sahur buat rebus apa nama itu, rebus bayam. Kok enggak mau masuk dah, itu masalah. Masya Allah. Mau apa lagi berbuka nanti buat rebus pisang 2 buah. La ilaha illallah. Dah tentu renya dah. Awak ke orang Indonesia, ulun makan nasi, ulun kenyang.
pagi ke Pak makan sotonya, pulang besok makan nasi, alah makan alun tadi makan soto baunya. Memang perut awak tu, perut awak ni sudah diformat, kalau tak makan nasi dibilang belum kenyang. Masya Allah, dia memang sudah dihantui oleh perasaan nasi. Padahal lontong tu ya Allah kan dari nasi juga. Jadi kalau disuruh subhanallah dibuat rebus, ditanyanya mana gorengnya, pasti begitu tu. Tak ada goreng, cuma rabui-rabuinya. Untung tak orang tua kami, kau kacang kambing kami kan. Makan-makan sayur luar biasa. Maka kalau kita sabar menghadapi, masya Allah, termasuk nanti memiliki kesabaran dalam beribadah. Tarawih banyak macamnya. Kadang-kadang imamnya yang panjang, bukan imamnya yang panjang Pak, kita yang belum siap secara mental. Anak kita tadi jadi imam, masya Allah luar biasa, walaupun dia masih muda kan Pak Edward. Ayang punya anak gadis, lamarlah capek biar nak kemana-mana. Dan subhanallah enak, subhanallah, tergantung kita. Nah kemudian apa? Prioritaskan amal wajib. Nah ini yang harus dilakukan. Kita memang ketika Ramadan kan ada amalan sunnah dan ada amalan wajib. Amalan wajib itu mesti menjadi prioritas. Pertama puasanya sendiri, yang kedua solat yang berkenaan dengan solat wajib. Tetapi setelah itu baru nanti kita juga tidak lupa memperbanyak amalan-amalan sunnah. Sudah berdengung nanti mudah-mudahan dari rumah ke rumah terdengar bacaan Al-Quran. Ada siang nanti menjelang zuhur jam 11 mak-mak mengaji. Di sudut sana ada ayah pula yang mengaji. Ketika amak capek, istri capek, suami yang mengaji. Subhanallah, tidurlah emak tu di samping suaminya ketika dia siang hari. Suaminya membaca Al-Quran, walaupun dia tidak membaca, tetapi terdengar oleh telinga istri betapa banyak pahala yang membaca dan yang mendengar. Ketika nanti selesai, suami capek pula baca Al-Quran, ibu pula yang membaca. Subhanallah, luar biasa. Maka Ramadan ini indah. Begitu jam 4 sore istrinya bilang, papa ayo kita sama-sama masak, kan indah. Bapak-bapak ini tidak pernah masak tu. Saya sering masak, khususnya Indomie. Kalau pulang wirid malam-malam lapar Indomie. Nah subhanallah, saya pernah membaca beberapa artikel tentang kewajiban istri Pak. Bapak sangka ada kewajiban istri memasak untuk suami? Coba cari dalilnya. Tidak ada Pak. Maka Nabi ketika dia tidak ada makanan nggak pernah marah Pak. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullu alaini faqala hal indaka ta'am. Satu ketika kata Aisyah, Rasulullah datang ke rumahku, kemudian dia bertanya, apakah kamu punya makanan? Dia katakan, fa iza qultu la, kalau saya mengatakan la, apa dia katakan? Inni shaim, kalau begitu saya puasa. Hebatnya istri Rasulullah. Maka bapak kalau membaca mazhab Imam Hambali itu mengatakan tidak ada kewajiban istri untuk memasak suami. Tetapi memang waktu itu sering Rasulullah ke rumah istrinya, sering menemukan makanan, tapi tidak ada kewajiban. Tapi datang pula bapak, kalau tidak masak untuk apanya jadi bini? Iya pula banyak. Subhanallah, kan luar biasa, luar biasa. Maka maaf bapak, dulu saya pernah melihat di papan tulis ini tentang ilmu faraid. Ya, sampai-sampai maaf, kalau dalam ilmu faraid itu kan ada istilah harta gono gini Pak. Harta gono gini itu didapatkan dengan hukum KUHP Pak, bukan hukum kompilasi hukum Islam. Itu hanya berdasarkan hukum pidana perdata. Apa yang dikatakan hukum perdata 231 pasal itu? Setiap harta yang didapatkan setelah pernikahan itu menjadi harta. Siapa yang membuat undang-undang itu Pak? Belanda Pak, Belanda. Maka sesungguhnya di dalam, kalau istri suami bekerja tidak ada harta istri Pak kalau bercerai. Maka dalam Islam apabila terjadi perceraian hidup, maka sang janda tidak mendapatkan harta warisan. Maka maaf ibu-ibu itu Pak, kalau dia bergaji, dia nggak boleh mempergunakan duitnya untuk rumah tangga, sebab seluruh kebutuhan rumah tangga itu kewajiban suami. Ibu tabung aja, bekok sobek ke laki ibu, tabung aja, nggak boleh diganggu Pak, karena kewajibannya adalah kewajiban. Tapi kan sulit diterapkan Pak.
Maka subhanallah, kadang-kadang kita lupa mana yang wajib, mana yang sunnah. Saya sempat mempelajari, ini sedikit melenceng, tentang harta warisan dalam adat Minangkabau. Karena kami orang Kampar, kata Pak Arifan, itu hampir sama. Ada istilahnya harta tinggi dan ada harta rendah. Sekarang masalah di Sumatera Barat itu apa? Karena banyak pusoko tinggi itu dibuat surat, sudah bermasalah. Karena pada prinsipnya harta pusako tinggi itu bukan hak milik, dia cuma hak pakai, Pak, HGU istilah negara. Tapi karena pemerintah sekarang harta tinggi itu, pusako tinggi itu dibuat surat, sudah bermasalah. Karena kalau dibuat surat pasti nanti menjadi hak milik bari waris. Subhanallah. Saya tengok rupanya keluarga saya punya harta pusoko tinggi. Saya tanya apa? Harta pusoko itu dapat nenek kita, dan itu tidak ada suratnya, dan itu boleh dipakai siapa saja yang mereka dalam kesulitan, Pak. Tidak mesti dari keturunan itu, tetapi memiliki hubungan nasab dengan orang tersebut. Rupanya hebat orang Minangkabau dulu. Lama rantaunya 10 tahun, Pak, tidak berhasil. Balik dia ke kampung, tidak ada yang dikerjakan. Aku ladang, buat ladang. Menjelang engkau bisa mendapatkan modal. Tapi kalaulah selesai besok, pandai awang cari piti, tinggalkan ladang tu, pagi yang cari yang lain, berikan pula lagi kesempatan kepada yang lain untuk hebat. Cuma orang sekarang tadi bawanya kemana-mana, selesai. Subhanallah. Maka nanti amalan-amalan wajib, mudah-mudahan setiap saat masjid ini terbuka. Memang ada kemarin anjuran masjid dibuka 24 jam, tapi juga masalah. Kita setuju masjid itu dibuka 24 jam, tetapi maaf, kriminal kan juga banyak. Nanti kotak masjid hilang. Masih untung kotak masjid, imam masjidnya hilang, bapak cara. Nah, ini kan payah juga. Dulu masih ingat saya, Pak, masjid kita di Jalan Kulim itu, Nurul Islam, itu subuh Ramadan hujan-hujan model tadi, marah pengurusnya, mengapa tak ada azan subuh, kok tak ada memperingati sahur. Terakhir apa yang hilang? Seluruh perangkat-perangkat itu dibawa. Tengok CCTV, lupa CCTV pun dibawa juga. Jadi Masya Allah, itulah sulitnya. Padahal memang ada orang-orang yang ingin menikmati solat itu. Kemudian apa? Berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian apa? Ramadan ini madrasah. Madrasah itu lembaga pendidikan. Kita diajarkan untuk sabar, kita diajarkan untuk saling menghargai, kita diajarkan untuk merasa susah, Pak. Rasanya menahan perut itu luar biasa berat. Maka maaf, kalau orang dah lapar, itu masalahnya banyak. Kalau dia kenyang, urusannya mudah. Maka betul lah kata orang Minang, makan dulu baru diam. Orang Minang tu memang cadik sekali, Pak. Hebatnya tahunya. Kalau lah makan, iyo sadonya, Pak. Jangan sampai perode, 7 perode pun bisa tu. Pokoknya makan-makannya joleh. Nah kan itu aja, Pak. Masalah ini ada yang ribut kemarin, kami sekian-sekian, ujungnya kalau sudah makan, subhanallah, maka luar biasa itu. Maka subhanallah, kita nikmati nanti apa yang akan terjadi di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah kita lebih banyak, sedekah kita diperbanyak, Bapak Ibu yang berbahagia, karena itu yang kita katakan amalan sunnah. Anak-anak kita, petugas masjid kita, imam kita, saatnya kita memberikan apresiasi terhadap imam tanpa diminta. Ini penjaga masjid, ada yang memang sudah ditetapkan, ada yang tidak kan. Ada yang mereka kadang-kadang hanya jadi muazzin datang. Coba bayangkan kalau tidak ada muazzin, payah ya Pak Buyong. Subhanallah. Imam tak ada, awak mandang-mandang tu Pak, wang lah, kata wang sebang, wang. Kata sebang wang, aku nak pulang boleh, pulang. Padahal datang imam tu, ya Allah. Kadang-kadang maaf, jemaah tu saya maka nak marah juga saya tengok jemaah. Ada imam tu tidak dihargai. Masa imam sudah 5 tahun, kain sarungnya itu taruh aja. Kain sarungnya tu sampai. Dulu waktu boli tu Pak, cap gajah duduk, lah nunggiong gajah duduk, lalu diganti sarung. Memang jemaah, ya Allah. Saya perhatikan tu Pak. Saya tengoklah kadang-kadang baju imam tu, ya Allah.
Lah harus direbonding ibu. Lah bergulung-gulung. Antanya ndak babini atau mini ndak peduli ya juga kan. Harusnya baju imam tu disetrika. Anak katakan Dinda ndak ada baju yang lain. Iya Pak Ustaz, Masya Allah lah samulun Rasulullah, ndak ada baju lain dah Pak. Mungkin jemaah ini imam tak perlulah baju bagus-bagus. Masya Allah. Pernah pula saya solat di masjid Pak, Masya Allah. Begitu saya berhenti jalan, maju lagu apanya? Imamnya pakai baju kaos, ada pula tulisan kontingen PON Riau. La ilaha illallah. Saya bilang gimana saya kontingen PON? Begitu solat saya panggil kan, Pak mohon maaf, saya bilang saya musafir. Ngapa Pak? Nampaknya Bapak tadi kok bukan tak sopan bagus, cuma rasanya kurang pas kalau Bapak pakai baju PON. Sebenarnya ndak ambo imamnya dah Pak Ustaz katanya. Untuk tak imam, karena tak ada imam lain, ndak ada yang maju, maka saya maju. Tapi bajunya tulisan kontingen PON tahun 2007 lah, lama lah baju tu Bu. Ya Allah, harusnya kita yang memperhatikan Pak. Coba Bapak lihat tengok, ya Allah, makan mama yang punya duit nanti tanya imam berapa ukuran baju ang. Jangan 2 meter tu kan kapan tu. Kadang-kadang maaf ada peci hitam tu Pak, peci hitam tu kan kalau lama-lama kan air kuning beredar kacu merah, memang peci mana. Subhanallah, pecinya itulah kuning Pak, diganti-ganti lah, tumbuh pula cendawan itu. Ndak ada inisiatif jemaah tu. Pengurus masjid begitu juga Pak. Kadang-kadang maaf, saya dulu pembina masjid Pak, pembina apa nama, di atas pengurus itu apa, penasehat Al-Bayan Pak. Saya bilang tolong bendahara belikan sarung untuk pengurus masjid, karena maaf selama dia ngurus nggak dapat apa-apa. Belikan bendaharanya, belikan sekretarisnya, belikan. Kalau tidak mau kamu biar saya membelikan. Duitnya kan dia bendahara Pak, malu dia, tak mungkin dia ngambil. Tolong belikan. Berapa kalian orang yang ngurus setiap hari Jumat mengumumkan, menghubungi ustaz, handphone kalian tak pernah kali pesan, tolong ambil dari impak jamaah, untuk itulah gunanya. Cuma sekali setahun di WA nya ustaz subuh-subuh, di handphonenya kalau ustaz tu. Cuma kadang-kadang jamaah maka Ramadan ini subhanallah nampak dia kasihkan, subhanallah. Kapan perlu nih Pak Ustaz, ini Pak Imam, sarung kami tolong dipakai. Berapa banyak pahalanya Pak. Kau bang ucap salah. Nah subhanallah. Nah kemudian apa dia katakan, luar biasa. Nanti makanan juga perhatikan. Jangan sampai anak kita yang tinggal di masjid ini berapa orang Pak? 2. Seorang yang tadi, Masya Allah. Imam yang lain di rumahnya. Kadang-kadang ibu-ibu kan bininya ada Pak Ustaz, bininya urusan urusan awak sedekah. Subhanallah. Nanti itu anak bujang itu kan, bujangan yang tadi, jangan sampai dia masak sendiri, nanti air tehnya dari air keran kan, paru-paru suaranya nanti. Dibuatnya air keran. Berimpaklah, ndak kan berat Pak. Kami malas ngantar buat teh, belikan nanti teh apa namanya itu yang bakar dos, teh botol apa tuh, antarkan nak, ini selama kamu apa nak. Tapi jangan cukup teh nak, supaya kamu ini malamnya ada soya, ini soya untuk kamu. Masya Allah, kalau imam itu dihargai Pak, dia maaf, dia kan senang nanti menjadi imam. Letakkan nanti di depan imam ni, Masya Allah. Ini kadang-kadang lah batu-batu imam, tidak ada inisiatif. Sebenarnya air kan gitu bahasa awak. Cuma kadang-kadang jamaah ini kurang sensitif. Tidak ada imam, maaf Pak, kalau imam itu bertukar-tukar, kadang-kadang siapa yang mau pasti juga bermasalah dengan jemaah. Salah satu mengapa masjid itu tidak banyak jemaahnya, karena imam tetapnya tak ada. Siapa saja boleh jadi bagus Pak, tapi kan jemaahnya tak nyaman. Tapi kalau ada imam, begitu ada imam satu, tak ada imam satu, maka baru boleh imam kedua, itu nyaman Pak. Subhanallah. Maka ditunjuk, karena imam yang ditunjuk itu lebih nyaman, akhlaknya tahu, perilakunya elok, itu akan memberikan ketentraman bagi kita semua. Mudah-mudahan pagi ini sudah dimulai untuk menikmati, dan insya Allah tiap berbuka ada perbukaan nanti Pak Edward. Insya Allah nanti kalau tidak ada makanan tak masuk ke siku lah Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menikmati Ramadan yang akan segera tiba. Ada pertanyaan Bapak Ibu?